program terapi tertawa yang diadakan oleh Rumah Amalia pada dasarnya lebih menyikapi karena kondisi keadaan saat pandemi ini kita harus berada di rumah, sehingga kita melakukan semua aktivitas di rumah yang ini pada dasarnya akhirnya menimbulkan kejenuhan, sehingga kondisi ayah, ibu, dan anak-anak yang tidak sekolah, ayah yang kemudian harus melakukan pekerjaan ada di rumah, ibu yang rutinitasnya kemudian menjadi bertumpuk. Nah, ini kondisi mengalami kejenuhan, stres, dan ada ketakutan. Ini mau sampai berapa lama? Itulah sebabnya kami kemudian mengadakan kegiatan terapi tertawa. Terapi tertawa sangat mudah untuk dilakukan. Kita bisa bersama-sama melalui daring. Kita aktivitas mengajak teman-teman untuk kemudian melakukan kegiatan terapi tertawa yang dipandu oleh Rumah Amalia. Kegiatan terapi tertawa ini manfaatnya sangat banyak. Satu, bisa mengurangi kondisi stres ketika kita berada di rumah. Yang kedua, mengurangi kondisi rasa takut kita terhadap sesuatu nanti yang masa mendatang seperti apa. Dan manfaat yang ketiga, menumbuhkan harapan kembali kepada anak-anak, kepada para orang tua, agar tetap merasa ada sebuah optimisme. Kalau kita ada cerita lucu, entah melalui di media sosial atau kita lagi berkumpul dengan keluarga, anak-anak, dan orang tua, itu akan bisa menumbuhkan imunitas di dalam tubuh kita, sehingga kekebalan tubuh yang ada di diri kita itu yang akan menjadi benteng atau menolak untuk terhadap serangan penyakit yang ada di sekelilingnya. Sehingga terapi tertawa ini sangat menjadi penting karena bukan hanya ada sebuah optimisme, tapi juga kegembiraan yang kita rasakan. Rumah Amalia melakukan kegiatan terapi tertawa sejak dari tahun 2010. Kami bersama anak-anak Rumah Amalia setiap kali belajar, sebelum belajar, kita selalu mengadakan kegiatan terapi tertawa. Apakah ini kemudian bermanfaat juga untuk orang dewasa? Yang pasti ini bukan hanya untuk anak-anak, orang dewasa, ayah, bunda. Selama seperti yang kita lakukan di kegiatan di Rumah Amalia selama ini, kita ada kegiatan workshop, kita pernah juga melakukan kegiatan terapi tertawa di pondok pesantren, kemudian di rumah tahfidz yang pernah kita lakukan beberapa waktu yang lalu. Dan juga kita ucapkan terima kasih kepada Kak Zora yang beberapa waktu yang lalu sudah pernah hadir datang ke Rumah Amalia. Dan kami mendengar kabar, alhamdulillah Kak Zora tengah dalam kondisi kehamilan yang kedua. Teriring doa kami, kegembiraan yang ikut terasakan oleh kami, semoga Kak Zora juga senantiasa sehat selalu dan kandungannya sehat selalu, nanti ketika melahirkan dimudahkan dan dilancarkan. Alhamdulillah, ini memang ada berita bahagia. Saat ini saya sedang mengandung, hamil, memasuki usia kandungan yang ke-29 minggu. Alhamdulillah, setelah perjuangan yang cukup panjang, penantian yang cukup panjang, penuh dengan kesabaran. Memang sama yang pertama itu kan jauh banget jaraknya, 10 tahun. Udah berusaha, alhamdulillah sekarang diberikan kepercayaan untuk bisa memiliki momongan lagi. Dan ini juga semuanya berkat doa dari Kak Agus, Kak Rika, dan juga semua adik-adik yang ada di Rumah Amalia. Harapan kami kegiatan terapi tertawa ini bisa membantu di
tengah pandemi ini, membantu masyarakat di tengah pandemi ini agar kita masih tetap memiliki sebuah harapan, kita bisa tetap memiliki sebuah optimisme. Jangan pernah putus asa. Selama kita bisa melepaskan semua bentuk ketegangan dan ketakutan, kita semuanya akan bisa lalui ini secara bersama-sama. Memang terakhir saya ke sana, saya minta tolong banget didoain supaya diberikan kemudahan untuk bisa memiliki momongan lagi, dan alhamdulillah sekarang doanya diijabah. Ini berkat doa yang tulus dari kalian semua, dari Kak Agus, Kak Rika, dan juga adik-adik di rumah Amalia. Semoga Allah membalas kebaikan Kak Agus, Kak. Pesan kami untuk masyarakat yang tengah resah, tengah mengalami kecemasan dan ketakutan, semoga pandemi ini tidak menjadikan kita kehilangan sebuah harapan. Kami ingin bahasanya ada sebuah kegembiraan, ada semangat untuk tetap hidup, dan ada sebuah kondisi untuk bisa melepaskan. Kita lebih banyak berbincang, kita lebih banyak kemudian bercerita lucu, bisa tertawa bersama-sama, berbagi kegembiraan yang itu akan bisa saling menularkan untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk rumah Amalia ini aku miss gitu, aku terharu gitu dengan usahanya Kak Rika sama Kak Agus, yang ini 1 dari 1000. Mungkin banyak orang yang peduli dengan sesama, tapi yang usahanya sebesar ini cuma sedikit sekali gitu, seperti Kak Rika sama Kak Agus yang benar-benar mau meluangkan sebagian besar waktunya untuk ngurus anak-anak. Ini luar biasa, hebat sekali, sehingga berdirilah rumah Amalia. Hingga sekarang ada 90 anak, berbagi tentang kreativitas, pendidikan, kemudian juga konsultasi. Itu sesuatu yang hebat lah, luar biasa buat aku. Dan ngelihat anak-anak di sini, mereka happy, kelihatan banget mereka happy, mereka nyaman, mereka saling support, saling kompak, orang tuanya juga saling kompak, support. Itu adalah hasil kerja yang boleh dibilang berhasil dari Kak Rika dan Kak Agus dari rumah Amalia ini untuk perkembangan anak-anak. Sukses selalu untuk rumah Amalia.